Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Lestari, Prodi S1 Manajemen dari Universitas Terbuka UPJJJ Surabaya, semester 1. Salam sejahtera kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Poni Erni MPD selaku tutor pada mata pembelajaran Bahasa Indonesia. Sekarang tentang dampak COVID-19 terhadap sektor pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia berubah menjadi sistem pembelajaran jarak jauh. Adanya coronavirus. Virus ini telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia, dan sampai saat ini masih menjadi perbincangan. Awal kemunculan COVID-19 ini pertama kali muncul di kota Wuhan, Cina, sampai akhirnya penyebaran dan menjadi pusat perhatian di Indonesia. Untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan 2 kasus pasien positif 19 di Indonesia. Sejak munculnya wabah virus corona, timbullah berbagai masalah. Sebab virus tersebut tidak hanya menyerang pada manusia, tetapi juga memberikan dampak terhadap perekonomian dunia serta mempengaruhi kehidupan sosial di berbagai negara. Salah satunya yaitu dalam dunia pendidikan di Indonesia, yang sebelumnya pembelajaran dilakukan secara tatap muka atau disebut dengan luring, tetapi pada masa pandemi ini sistem pembelajaran tersebut tidak lagi berlaku, gunanya mengurangi penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Pada awalnya, pemerintah menerapkan kebijakan berupa social distancing atau pembatasan sosial yang dilakukan di Indonesia selama 2 minggu. Pemerintah berharap dengan dilakukan social distancing atau pembatasan sosial tersebut dapat mengurangi penyebaran virus COVID-19. Namun, ternyata kebijakan tersebut tidak dapat mengurangi penyebaran COVID-19. Hingga pada akhirnya pemerintah meliburkan berbagai tingkat jenjang pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi sampai batas waktu yang belum dapat ditentukan. Pemerintah melakukan berbagai cara agar pendidikan bisa terus berjalan di era pandemi ini. Karena pendidikan merupakan aset yang sangat penting bagi sebuah bangsa demi kemajuan suatu negara. Pemerintah akhirnya membuat kebijakan baru dengan menerapkan sistem pembelajaran dari rumah masing-masing, yaitu daring atau pembelajaran dalam jaringan melalui berbagai platform mulai dari aplikasi Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan media pembelajaran lainnya. Metode tersebut memanfaatkan jaringan online yang sudah pasti terhubung dengan internet, contohnya WiFi kuota internet, dengan tetap berada di rumah masing-masing dan mengerjakan seluruh kegiatannya pembelajaran melalui online. Teknik pendidikan daring tersebut dilakukan berbagai tingkat jenjang pendidikan mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan juga perguruan tinggi. Dalam pembelajaran daring tersebut biasanya para siswa dan mahasiswa dituntut agar lebih kreatif, seperti diberi tugas untuk membuat konten di YouTube yang berisi materi pembelajaran, membuat poster ringkasan dari materi, membuat artikel yang video yang berisi tentang pengetahuan di berbagai sosial media, membuat rangkuman makalah di PowerPoint dengan memberi animasi pada tulisan dan ide kreatif lainnya. Selain ide-ide kreatif, para siswa dan mahasiswa juga diberikan tugas melalui online para guru dan dosen.
dengan mengumpulkan tugas yang diberikan dan yang disediakan oleh sekolah dan kampus sesuai kebijakan yang diterapkan, karena setiap sekolah atau kampus pasti menerapkan kebijakan yang berbeda, mulai dari mengumpulkan tugas melalui e-learning, melalui WhatsApp, melalui email, bahkan dengan datang langsung ke sekolah atau kampus untuk sekedar mengumpulkan tugas, tetapi harus dengan menjaga protokol kesehatan atau broadcast yang telah dibuat oleh pemerintah. Setiap orang wajib melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pada mula dilakukan pembelajaran daring di Indonesia, para siswa dan mahasiswa mengalami beberapa kesulitan dari gaptek, kendala internet, kendala jaringan di beberapa daerah terpencil, susah sinyal, pembengkakan biaya kuota, kurang paham dengan beberapa mata pelajaran yang bersifat praktek dan menghitung. Selain itu, keluhan dari para wali murid atau orang tua pada tingkat TK dan SD pun muncul karena telah menambah beban mereka untuk mengawasi dan mendampingi anaknya dalam proses pembelajaran. Tidak hanya murid, pengajar pun harus beradaptasi lagi dengan adanya pembelajaran jarak jauh atau disebut dengan daring, yang dimana sistem pembelajaran tersebut memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Oleh sebab itu, kita patut mengapresiasikan kerja keras pada guru dan dosen, karena dengan adanya perubahan metode pembelajaran dari luring menjadi daring tertentu bukanlah hal yang mudah, apalagi perubahan tersebut terjadi secara tiba-tiba dan belum ada persiapan sebelumnya. Namun seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat sudah terbiasa dan harus menerima serta mendukung adanya kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam dunia pendidikan. Sebab pada masa pandemi ini, sistem pembelajaran daring merupakan langkah yang paling tepat untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Menurut saya, dalam sistem pembelajaran jarak jauh atau disebut dengan daring, dianjurkan pemerintah masih banyak kendala seperti kendala pada jaringan, susahnya untuk memahami materi yang diterima atau ditangkap oleh siswa belajar, dan banyak keluhan seperti diberikan tugas yang banyak. Namun di samping itu terdapat sisi positif dalam sistem pembelajaran daring, salah satunya yaitu orang yang tadinya tidak mengerti menggunakan teknologi seperti handphone atau laptop dan juga jaringan lainnya, jadi mengerti semenjak diberlakukan pembelajaran daring atau work from home, karena masyarakat di Indonesia diharuskan untuk menggunakan teknologi. Sekian dan terima kasih atas penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.